Tidak semua cerita cinta harus dimulai dengan pertemuan yang dramatis. Kadang cinta itu datang pelan-pelan, seperti gerimis yang jatuh di antara langkah kaki dua orang yang tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang menuju arah yang sama. Namanya Dara, mahasiswa tingkat akhir jurusan sastra di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Wajahnya manis, rambut hitam legam sebau, dan senyum kecilnya selalu muncul setiap kali dia membaca puisi Sapardi Djoko Damono favoritnya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Dara percaya cinta itu seperti puisi, tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Lalu ada Dava, mahasiswa teknik sipil, hobi menggambar jembatan dan membaca buku di waktu luang. Penampilannya sederhana tapi tampan. Matanya mata yang jujur, seperti seseorang yang tak pernah mencoba menjadi orang lain selain dirinya sendiri. Mereka bertemu di sebuah seminar sastra di kampus. Dava duduk di barisan belakang, nyaris tertidur hingga mendengar suara Dara membacakan puisi. Disitulah untuk pertama kalinya dunia Dava berhenti berputar. Setelah acara, mereka ngobrol sebentar. Dara kaget, Dava suka mango. Dava juga kaget, Dara bisa senang mendengar suara hujan sambil nonton anime. Obrolan pertama itu singkat, tapi cukup untuk membuat mereka saling menantikan pertemuan berikutnya. Hari-hari berlalu, dan seperti takdir yang diam-diam bekerja, mereka makin sering bertemu, entah itu di kantin, perpustakaan, atau halte bus kampus. Dara mulai suka mendengar Dava cerita soal bangunan dan jembatan. Dava pun mulai belajar mengapresiasi puisi. Suatu sore yang mendung di bulan Juli, Dava mengajak Dara naik motor keliling kota. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang sepi. Dara duduk di belakang, memeluk Raka erat-erat sambil tertawa kecil. "Ini gila," katanya. "Tapi indah," jawab Dava. Dan di sanalah, tanpa kata-kata manis atau janji yang besar, Dava menggenggam tangan Dara, tidak untuk menyatakan cinta, tapi untuk menemani. Namun, tidak semua kisah cinta berjalan lurus. Saat Dara lulus lebih dulu, ia mendapat beasiswa ke luar negeri, Inggris, setahun. Setelah pertemuan itu, Dara dan Dava tidak langsung jadian, seperti pasangan lain. Mereka memilih untuk pelan-pelan, bukan karena ragu, tapi karena ingin cinta itu tetap tumbuh tanpa dipaksa. Dara mulai mengajar sebagai asisten dosen. Dava sibuk menyelesaikan skripsi tentang desain jembatan untuk daerah rawan banjir. Tapi setiap minggu mereka selalu meluangkan waktu, ngopi di tempat biasa, baca puisi di taman kampus, atau naik motor keliling Jogja saat senja hampir habis. Suatu malam mereka duduk di kursi kayu angkringan. Hujan tipis-tipis seperti biasa. Dava menyuap nasi ke mulut Dara sambil tersenyum. "Masih inget gak waktu pertama kita ketemu?"
Di seminar sastra, kamu baca puisi kayak mau nyihir orang. Dan kamu tidur di barisan belakang. Dava tertawa kecil, tapi lalu hening. Dia menatap Dara dengan lebih dalam. Dar, kamu pernah mikir gak tentang kita ke depan? Dara terdiam. Tangannya berhenti menyentuh gelas teh hangatnya. Lalu dia berkata pelan, "Aku pernah, Dav, tapi aku takut kalau aku berharap terlalu banyak." Dava menarik nafas, kemudian menggenggam tangan Dara. "Aku gak janji akan selalu ada setiap saat, tapi aku mau belajar jadi rumah buat kamu, tempat kamu pulang kalau dunia terlalu bising." Dara menunduk, menahan senyum yang mengembang pelan. Beberapa bulan kemudian, Dava lulus. Di hari wisuda, Dara datang dengan bunga matahari yang besar. Dia berdiri di antara para orang tua, tersenyum bangga. Saat Dara melihatnya dari kejauhan, dia merasa dunia ini akhirnya menyatu. Setelah lulus, Dava diterima kerja di sebuah perusahaan konstruksi di Semarang. Jarak Jogja-Semarang tidak jauh, tapi cukup untuk membuat mereka belajar saling percaya. Hubungan jarak dekat bukan berarti tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika Dara merasa Dava terlalu sibuk. Ada saat Dava merasa Dara terlalu tertutup. Tapi setiap kali mereka mulai merasa lelah, mereka selalu kembali pada hal yang sederhana. 3 tahun berlalu. Dara akhirnya menyelesaikan studi S2-nya dan menerbitkan kumpulan puisi pertamanya yang berjudul Jembatan Kata-Kata. Di halaman persembahan tertulis, "Untuk seseorang yang membangun jembatan dalam hidupku, bukan dari baja, tapi dari kepercayaan dan kesabaran Dava." Buku itu menjadi kenangan sekaligus pengikat, dan pada hari peluncurannya di sebuah toko buku kecil di tengah hujan bulan Juli, Raka datang membawa sebuah kotak kecil. Dia berdiri di depan Dara, lutut sedikit gemetar, dengan mata yang berkaca-kaca. Dia membuka kotaknya. Cincin sederhana, tidak mewah, tapi bermakna. "Dar, maukah kamu terus berjalan bersamaku? Kita bukan lagi sekedar menulis puisi, kita mulai menulis hidup kita sendiri." Dara menatap cincin itu, lalu menatap Dava. "Mau?" jawabnya. "Asal kamu tahu, kadang aku masih suka menangis tanpa alasan." "Aku tahu," kata Dava sambil tersenyum, "dan aku akan tetap di sampingmu, seperti hujan di bulan Juli, datang tanpa aba-aba, tapi membawa sejuk." Beberapa tahun kemudian, seorang anak kecil duduk di pangkuan ibunya. Di luar jendela, hujan turun perlahan. "Ma, kok hujan di bulan Juli sih?" Sang mama tersenyum, lalu mencium kening anaknya. "Karena ada cerita cinta yang lahir dari bulan seperti ini, dan kamu adalah puisi terindah dari cerita ini." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.